Halo semuanya, jadi sekarang kita bakal lanjutin belajar ya komputasi proses tentang ini optimasi. Nah, optimasi ini gue bakal bagi jadi pengantar dan topik metode optimasi. Nah, yang pertama tentang kita bahas pengantar dulu. Ya, apa itu optimum? Ya, ketika kita ngomongin optimasi kita pasti ada kaitan optimum. Optimum ini bisa dikatakan sebagai nilai terbesar atau terkecil. Ya, misalnya ada grafik. Ini biaya, ini jumlah barang. Nah, kita pengen dong, kita ambil biaya paling rendah. Biaya paling rendah ini merupakan optimum. Ya, contoh seperti itu. Nah, metode-metode optimum ini ada banyak sekali. Cuman yang kita pelajari di kelas ini, ya, ada yang pertama ini metode golden section. Ya, yang kedua ini kita pakai solver. Ya, solver ini merupakan tools di Excel. Nah, habis itu kalau udah sampai situ, kita masuk ke metode golden section ya. Metode optimasi golden section. Nah, jadi di metode optimasi golden section ini kayak gini. Akan ada X1 ya. Ada X1, ada ada XB, ada XA, ada X1, ada X2, ada nilai D, ada Fx1, ada Fx2. Nah, apa ini? Ini tuh merupakan penerapan di Excel-nya. Nah, gue bakal jelasin dulu. Jadi, kan tadi gue udah contohin ya. Contohnya itu misalnya ada sebuah grafik biaya. Nah, dan kita tuh mau nyari nilai paling optimum. Misalnya biaya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, di grafik kurva ini kita akan punya batas awal dan batas bawah kan, atas dan bawah. Ini kita sebut dengan batas bawah. Ini kita sebut dengan batas atas. Nah, ini kita sebut dengan X optimum ya. Jadi gimana cara kita nentuin X optimum ini adalah dengan menjepit ya. Awal kita nebak Nah, kita nebak kalau misalnya ini tuh X1, ini tuh X2 ya. Habis itu dari sini kita bakal kecilin lagi jadi X1, ini X2, X1, X2. Nah, sampai pada saat X1 sama X2 ini tuh adalah optimum kayak gitu ya. Ini semua pendekatan dari pinggir ke ujung ini kita atur dalam algoritmanya, algoritma golden section. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi misalkan ada sebuah intervalnya katakanlah tadi XB
ya sampai dengan XA. Nah, kita tentuin rumusnya kayak gini. X1 merupakan sama dengan XA dikurangin D. Nah, X2 nya merupakan XB plus D. Nah, D itu apa? D itu ada rumusnya 0,61803. Nah, ini dikalikan dengan XA min XB. Ya, kan XA min XB ini diketahui di awal kan. Nah, kan di awal kata diketahui batasnya berapa. Jadi XA min XB ini diketahui pasti. Nah, terus kalau udah rumusnya kita ada algoritmanya, baru masuk ke algoritma. Nah, algoritmanya ada dua. Kita mau nyari maksimum atau minimum. Nah, kalau semisal kita mau nyari algoritma maksimum, ya, maka kita katakan gini, kalau fx1 lebih dari fx2, ya, if maka xa sama dengan x2, ya. Kalau gak berlaku apa? XA nya tetap XA, kayak gitu, ya. Nah, algoritmanya yang lain gimana? Nah, kalau fx satunya ini kurang dari fx2, ya, nah berarti xb sama dengan x1, kayak gitu, ya. Else nya itu xb tetap xb, gak berubah. Nah, sekarang kita pelajari algoritma minimumnya. Nah, kalau algoritma minimum ini kebalikannya. Nah, if atau jika kita mau cari XA, nah ini kita balik aja nih kayak gini, ya. Maka XA sama X2. Kalau if fungsi X1 nya itu lebih dari fungsi X2, ya, berarti ini maka XB sama X1, kayak gitu, ya. Habis itu nanti kalau X nya sudah konstan, maka ya udah optimum itu, kayak gitu. Nah, baru yang terakhir di sini ada galatnya. Kalau disuruh nyari galat, kita pakai rumus gini, galat sama dengan 1 min 0,618 0,1803 dikali XA min XB per X optimum dikali 100%, kayak gitu. Nah, kan ini metode manual ya, metode Excel. Nah, ada juga ini tuh metode solver. Nah, misalkan ada fungsi, ya, sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, ya. Kalau di solver ini itu namanya fungsi objektif. Kalau ini x ini sama dengan variabel optimum, ya. Nah, fungsi objektif ini yang dicari nilai y max atau y min, ya, kayak gitu. Nah, si x nilai optimum ini merupakan x penyebabnya, penyebab dari y ini bisa bernilai maksimum atau minimum, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini nanti di Excel
kita bisa tentuin aja. Nah, kita nanti set si fungsinya ini antara ke max atau ke min. Nah, ini step pertamanya. Lalu yang step kedua, ini kita baru atur x-nya ini drag sel apa, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti bisa di solve kayak gitu. Nanti biar lebih jelas bakal ditunjukin di demonstrasi video selanjutnya ya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.